Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih berkesempatan untuk beribadah. Kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Kita akan baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya membacakan judul dan kemudian kita langsung membaca sama-sama di ayat yang ke-31 sampai ayat 39. Keyakinan iman. 2-3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks ini sangat indah sekali berbicara tentang keyakinan iman. Nah, berdasarkan pembacaan kita dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39 ini, maka tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keyakinan iman yang kokoh. Nah, saudara, berbicara tentang keyakinan iman yang kokoh merupakan hal yang tidak mudah atau tidak gampang, karena di dalam keyakinan iman yang kokoh pasti akan mengalami proses yang luar biasa apabila kita mengimani sesuatu dan iman kita itu pasti akan diterpa oleh berbagai hal yang datang baik dari dalam diri kita maupun datang dari luar diri kita, baik dari dunia ini maupun dari si iblis atau dari roh-roh jahat. Nah, karena itu kita perlu memiliki keyakinan iman yang kokoh. Di sini ada dua hal yang berkaitan dengan keyakinan iman yang kokoh yang dapat dijelaskan atau disampaikan, dituliskan oleh Paulus di dalam pembacaan kita ini. Namun sebelumnya kita harus melihat apa definisi daripada iman. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama. Di sana dikatakan, Ibrani pasal 11 ayat 1 di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini merupakan definisi iman. Nah, beranjak dari definisi iman ini, maka kita akan melihat bahwa berdasarkan tema kita yaitu keyakinan iman yang kokoh.
keyakinan iman yang kokoh ini berkaitan dengan apa yang segala sesuatu yang kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bicara tentang iman. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Di situ ada dua bahagian penting yang berkaitan dengan keyakinan iman yang kokoh. Bahagian yang pertama berbicara tentang yakin akan keberpihakan Tuhan. Yakin akan keberpihakan Tuhan di dalam ayat 31 sampai dengan ayat 34. Di situ tadi kita sudah baca bahwa di dalam ayat 1 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi di sini berbicara tentang kalau Tuhan yang memihak kepada kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi berbicara tentang keberpihakan Tuhan. Nah, Tuhan akan berpihak kepada orang-orang percaya, kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, ketika dia memiliki keyakinan iman yang kokoh, karena Tuhan tidak mau orang percaya atau anak-anaknya memiliki iman yang rapuh, memiliki iman yang hanya bertahan sebentar saja. Dan karena itu kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa di sini kalau Allah yang berpihak kepada kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya kalau Tuhan yang menjadi pembela bagi kita, miliaran tangan sekalipun yang akan melawan kita, tetapi hanya satu tangan yang berpihak kepada kita, yaitulah tangan Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan terjadi. Di dalam ayat 32 di sana dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, di situ ia berbicara tentang Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, saudara, di mata Tuhan atau di mata Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan oleh karena itu dikatakan bahwa manusia di dalam Kejadian, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1, di sana dijelaskan tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan karena itu ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, Tuhan punya cara tersendiri atau metode tersendiri untuk bagaimana caranya membawa manusia itu menuju kepada kemenangan atas maut atau atas dosa itu sendiri. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam manusia pertama jatuh dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan dosa ini dapat menjajah manusia. Dosa ini mengakibatkan kematian. Dan karena itu, berbagai solusi yang ditempuh oleh manusia bagaimana caranya supaya mencapai Tuhan. Tetapi dengan solusi dan metode yang dipakai oleh Tuhan untuk mencapai Tuhan, semuanya sia-sia. Dan pada akhirnya, Tuhan sendirilah yang memberikan solusi, yaitu melalui korban penghapus dosa, korban penghapus salah, itu dilakukan terhadap umat Tuhan, yaitulah umat Israel. Itu solusi yang diberikan. Dan kemudian umat Israel mempersembahkan korban sebagai penghapus dosa, penghapus salah. Namun semuanya itu dikatakan bahwa ketika Taurat itu diberikan, umat Israel sendiri tidak sanggup melakukan Taurat Tuhan itu. Karena ketika 10 hukum, 9 hukum itu ditaati, tapi ketika 1 hukum itu dilanggar, maka kegagalan yang menjadi bahagian mereka. Mereka gagal
Dan tidak ada seorang pun yang mampu dapat melakukan Taurat supaya memperoleh keselamatan atas maut ini. Dan karena itu, dikatakan di dalam ayat 32 di situ dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang sebenarnya dikaruniakan oleh Tuhan, oleh Bapa kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, kita tahu bahwa Kristus, Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus manusia berdosa. Artinya bahwa kalau Bapa sendiri tidak menyayangkan anaknya satu-satunya, itulah Tuhan Yesus Kristus, untuk datang menebus kita manusia berdosa, dan setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia beroleh pembebasan atas hukuman dosa. Dan di sini dikatakan bahwa tidak mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia akan mengaruniakan, yaitulah berbicara tentang keselamatan, pembebasan dari penghukuman kekal, bebas dari hukuman kematian, bebas dari hukuman maut. Nah, ini yang ditandaskan oleh Paulus. Sehingga Paulus katakan bahwa milikilah keyakinan iman. Karena itu di dalam kehidupan kekristenan kita, mari kita tetap menjadikan Bapa, menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Karena orang yang berlindung kepada Tuhan pasti akan mendapatkan ketenangan. Di dalam ayat 33 di situ dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, jelas sekali bahwa tidak ada manusia satupun yang bisa menghukum kita tatkala kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita bebas dari hukuman. Hukuman akan dosa. Hukuman akan kematian. Karena apa? Yesus sendiri telah menanggung segala hukuman dosa itu di atas kayu salib. Dan Dia mengatakan sudah selesai. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah yang membenarkan mereka, Allah yang membenarkan saudara dan saya, Allah yang membenarkan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita sampai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan oleh karena kita yang memilih Tuhan, tetapi justru Tuhanlah yang memilih kita. Di dalam Yohanes, di sana dikatakan bahwa bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, di dalam Yohanes itu, di situ dikatakan Yohanes pasal 15, di sana dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 16. Di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi sangat jelas sekali di situ dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Nah, saudara-saudara, kalau sampai Tuhan yang memilih kita, berarti pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Karena pilihan Tuhan pasti benar. Kalau manusia yang memilih Tuhan, bisa saja pilihan manusia itu bisa salah karena Tuhan yang dipercaya bisa saja Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak tepat, dan Tuhan yang mati. Tetapi kalau Tuhan yang memilih kita, maka pilihannya tepat. Di sana dijelaskan bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka,
siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi ketika kita di dalam Kristus, tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepadanya. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi di dalam ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia datang untuk menebus manusia berdosa. Setiap manusia yang merasa dirinya berdosa. Tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari dosa. Semua manusia di dunia ini adalah manusia berdosa. Dan tatkala kita meresponi, kita percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita dibenarkan, maka kita dibebaskan dari hukuman kekekalan. Dari hukuman kekekalan. Karena di situ dikatakan bahwa Ia, bahkan lebih lagi, Ia telah bangkit dan juga yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kita punya pembelah yang agung, pembelah yang luar biasa, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan bahwa jikalau Tuhan Yesus sendiri yang membela kita, maka tidak ada seorang pun, siapapun dia, sebesar apapun pangkat kedudukannya, sehebat apapun dia, apapun yang dia miliki, dia tidak bisa akan menjatuhkan kita, mengalahkan kita, membuat kita tidak berdaya, karena kita tahu yang membela kita bukan manusia, tetapi yang membela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan bahwa yang menjadi pembela bagi kita. Tuhan Yesus menjadi pembela bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya adalah, adakah Bapak Ibu, Saudara-saudara dan saya, adakah kita mau tetap memiliki keyakinan iman yang kokoh kepada Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita dalam berbagai situasi dan kondisi. Kita melihat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan begini. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, luar biasa. Pemazmur yakin dengan sungguh bahwa jikalau dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai kubu pertahanan, dia percaya, dia yakin bahwa dia dilindungi oleh Tuhan. Di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 di sana dikatakan, walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, saudara-saudara, di sini pemazmur mengalami suatu pengalaman yang luar biasa, bahwa dalam setiap kondisi dan keadaan, ketika penyakit sampar yang terbang di waktu siang maupun di waktu malam, berbagai hal yang datang menerpa kehidupan pemazmur. Pemazmur mengalami bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kokoh, tempat perlindungan satu-satunya. Dan dia berani berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, itu yang dialami oleh pemazmur. Dan kalau kita mengamini, kita yakin bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan. Pengalaman pemazmur adalah pengalamannya. Tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita, sehingga kita tetap meyakini bahwa
di dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona ini, kita tetap yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kita. Sehingga kita akan luput dari berbagai sakit, penyakit, atau virus yang saat ini menerpa semua manusia di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, di bagian pertama ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita, supaya kita yakin akan keberpihakan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan satu-satunya, maka sudah barang tentu, pasti ada keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena itu mari kita bersama-sama biarlah bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Perkara berkat terbesar yang kita terima bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita adalah keselamatan yang tidak bisa direbut oleh dunia ini. Keselamatan yang tidak bisa diambil daripada kita. Keselamatan jiwa kita, di mana kita memperoleh kehidupan kekal. Nah, bagian yang kedua, keyakinan iman yang kokoh, bukan saja berkaitan dengan yakin akan keberpihakan Tuhan, tetapi di dalam ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39, ayat-ayat ini tadi kita sudah baca, di mana bagian yang kedua ini berbicara tentang yakin akan kekuatan kasih Allah. Yakin akan kasih Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, di sini Paulus menuliskan bahwa di dalam ayat 35, di situ dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah sebabnya Paulus menerangkan dengan jelas. Di dalam ayat 35 itu dia katakan, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, ini berbicara tentang persoalan-persoalan yang dihadapi secara umum oleh manusia pada zaman ini, atau semua manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini. Penindasan mungkin ada, kesesakan pasti ada, atau masalah pasti ada, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Semua hal itu pun kalau ada, tetapi perkara-perkara yang kelihatan secara kasat mata ini, Paulus mengatakan bahwa itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kasih Kristus itu tidak bisa diukur dengan akal kita. Untuk menggali kasih Tuhan Yesus, tidak akan pernah kita gali sampai sedalam-dalamnya. Karena kasih Allah begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, dan begitu luas. Kasih Yesus yang terbesar adalah ketika dia menderita, mati di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga, dan dia akan datang kemudian untuk menjemput setiap saudara-saudara dan saya yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, itulah sebabnya Paulus katakan bahwa jikalau ada penindasan, jikalau ada kesesakan, artinya ketika jemaat Roma mengalami suatu kondisi dan keadaan terpuruk, Paulus hendak mengingatkan kepada mereka pada saat itu, supaya mereka itu ingat akan kasih Kristus. Kasih Kristus yang tak ternilai, kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang dapat mengangkat mereka dari lumpur dosa, yang dapat memilih mereka dari sekian banyak suku dan bahasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi orang-orang percaya kepada Yesus. Itu adalah berkat anugerah yang luar biasa. Dan hal itu mengakibatkan Paulus ingat akan jemaat kota Roma ini, memberitahukan kepada mereka
supaya mereka tetap memiliki keyakinan iman. Mereka yakin akan kasih Allah, bahwa kasih Allah tidak akan pernah luntur. Kasih manusia boleh berakhir, kasih manusia mungkin luntur, kasih manusia bisa berhenti, tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4, di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, di sana dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Nah, di situ jelas ya, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, luar biasa firman Tuhan di situ dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Allah sendirilah yang datang. Allah sendirilah yang mengambil rupa manusia, yaitu firman, yaitulah logos itu yang mengambil rupa manusia. Firman itu yang menjadi daging dan menjadi manusia dan diam di antara kita, Yohanes 1 ayat 14. Supaya kita melihat Allah yang tidak kelihatan itu melalui pribadi Yesus yang kelihatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita adalah keselamatan jiwa kita, keselamatan atau hidup kekal yang dikaruniakan kepada kita. Kalau nyawanya sampai dia serahkan buat manusia berdosa, buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dipilih, dimerdekakan, dibenarkan, dan diselamatkannya. Apalagi berkaitan dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Paulus. Di dalam Roma pasal 8 tadi, di situ dikatakan mengenai penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah atau ketelanjangankah, bahayakah atau pedangkah. Tidak akan bisa pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa kasih Kristus adalah kasih yang kekal. Di dalam ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus di dalam pelayanan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesukaran yang dihadapi, yang dapat diderita oleh Paulus bersama rekan-rekannya. Saudara-saudara, di dalam pelayanan Paulus, berapa kali dia didera, berapa kali dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia juga pernah mengalami karang kapal, dia juga pernah mengalami kelaparan, dia juga pernah mengalami yang namanya banjir. Dia juga pernah mengalami yang namanya haus dan lapar. Berbagai bahaya, baik itu di darat dan di laut, mengancam kehidupan Paulus. Tetapi Rasul Paulus yakin sepenuhnya bahwa semua hal itu tidak akan pernah bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa iman Paulus yang begitu kokoh terhadap Tuhan. Oleh karena Paulus benar-benar menyelami akan kasih Tuhan. Dia bukan hanya berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi dia mengenal Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan. Dia mewartakan kasih Tuhan kepada semua penduduk Asia, kepada semua orang-orang yang hidup terbelenggu di dalam dosa, untuk mereka dibebaskan dari penghukuman dosa, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar mereka dibenarkan, agar mereka dibebaskan
dari hukuman dosa. Nah, di dalam ayat 36 ini, di situ dikatakan bahwa oleh karena Kristus, Paulus dan rekan-rekannya ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Mereka mengalami karam kapal, mereka mengalami penderitaan dan berbagai hal yang menyakitkan. Tetapi dalam hal itu pun, satu hal yang Paulus tahu, bahwa pasti ada keberpihakan Tuhan kepada Paulus dalam pelayanan. Pasti ada kasih Allah yang dicurahkan kepada Paulus bersama rekan-rekannya. Di situ dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada orang-orang menang. Jikalau orang-orang menang itu terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi hal-hal yang membuat mereka takut dan gentar. Tetapi di sini firman Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa ketika kita percaya dan yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan akan mengaruniakan kemenangan kepada kita kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 38 firman Tuhan hendak mengingatkan kita kembali. Di situ dikatakan bahwa Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sangat jelas sekali di situ dikatakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik itu maut, baik itu hidup, malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah. Pemerintah di sini adalah bukan pemerintah yang dimaksud pemerintah secara harfiah, tetapi pemerintah yang dimaksud di sini adalah penguasa-penguasa kegelapan, si iblis dan roh-roh jahat yang bekerja di dalam manusia-manusia di zaman ini, yang mana mereka hidup di luar kasih Allah, di mana kuasa-kuasa kegelapan ini bekerja sampai hari ini. Tetapi itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kuasa daripada kasih Tuhan. Kuasa-kuasa baik yang di atas, ya di langit, maupun yang di bawah bumi maksudnya, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah begitu kuat, kasih Allah begitu murni, kasih Allah begitu kokoh dan begitu luar biasa. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bukan hanya berbicara dan bukan hanya dia mendapatkan wahyu daripada Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan ini, tetapi dia benar-benar mengalami bagaimana kasih Allah yang luar biasa yang dia alami di dalam kehidupannya. Sehingga tatkala dia memperkatakan firman Tuhan, dia mengalami firman Tuhan. Saya yakin, saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara dan saya rindu mengalami di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan kita masing-masing. Pasti kita rindu mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kita pasti rindu mengalami keberpihakan Tuhan kepada kita pada saat kita menghadapi segala masalah dan segala persoalan. Kita pasti rindu mengalami kemenangan pada saat kita mengalami kondisi dan keadaan terpuruk sekalipun. Tetapi dikatakan bahwa semua hal-hal itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah kekal selama-lamanya, karena Dia adalah kasih. Kita baca di dalam Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal 8. Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal 8 ayat
11b di sana dikatakan, Nehemia pasal 8 ayat 11b di situ dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir. Semua manusia di dunia ini tidak tahu. Bahkan semua ilmuwan di dunia ini berusaha untuk menemukan vaksin, menemukan obat untuk mengobati virus corona atau COVID-19 ini. Tapi sampai hari ini pun ilmu pengetahuan, teknologi belum mampu untuk menemukannya. Tetapi satu hal yang menjadi sandaran kita adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan kalau kondisi dan keadaan ini terus berkepanjangan, dan mungkin dalam menghadapi persoalan lepas persoalan, kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya dan tidak kuat. Tapi satu hal, firman Tuhan datang dan menghibur kepada kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita bersukacita, kita bergembira, kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mau datang untuk menderita, mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dan dia juga berjanji, dia akan datang untuk menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita juga berada bersama-sama dengan dia. Dengan demikian, selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat. Dan kalau kita mengingat Tuhan, maka itu merupakan sukacita buat kita. Karena sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayat terakhir kita baca di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-39 di sana dikatakan, Mazmur 37 ayat 39, di sana dikatakan, kita baca sama-sama, Mazmur 37 ayat 39, 2, 3. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dikatakan bahwa bukan orang Kristen yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang benar. Artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Oleh karena kebenarannya, maka kita dibenarkan. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan, banyak persoalan, banyak kesesakan lepas kesesakan. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Dia mengingatkan kepada kita bahwa kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di dalam Yesus, maka kita dibenarkan. Dan karena itu, semua hal yang kita alami, semua hal yang kita lalui, marilah kita memiliki keyakinan iman yang kokoh, yaitu kita yakin akan keberpihakan Tuhan, bahwa siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita. Ia pasti mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Teristimewa dan terkhususkan adalah keselamatan yang Dia telah janjikan kepada kita.
Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga selama berada di dunia ini, dalam menghadapi setiap hal apapun, Tuhan Yesus menjadi pembelah bagi kita. Di dalam ayat 32 tadi di situ di dalam Roma pasal 8 ayat 32 di sana dikatakan bahwa ia jugalah, Yesus Kristus ini jugalah yang menjadi pembelah bagi kita. Karena itu dari kedua hal ini keyakinan iman yang kokoh, yaitu kita yakin akan keberpihakan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita juga yakin akan kasih Allah. Bahwa kasih Allah itu tidak akan berakhir. Semua hal di dunia ini akan berakhir. Tetapi kasih Allah kekal selama-lamanya, karena Allah sendiri adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Kita telah mengenal Allah. Kita telah percaya kepadanya. Dan kita telah menerima kasih itu. Dan Dia adalah kasih itu sendiri. Dan karena itu, ketika kita yakin akan kasih Allah, maka dalam berbagai hal apapun yang menjadi sarana untuk mau memisahkan kita tidak akan pernah berhasil. Karena kasih Allah lebih kuat daripada maut dan segala yang ada di dunia ini. Bahkan Paulus katakan bahwa bersama rekan-rekannya dalam menghadapi berbagai penderitaan oleh karena Kristus, tidak ada satu hal pun yang membuat mereka lemah, karena kasih Kristuslah yang membuat mereka bisa melayani sampai akhir hayat mereka. Dan bahkan lebih daripada itu dikatakan bahwa Paulus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang telah mengerjakan kemenangan itu pada masa lampau kepada kita hari ini. Jadi kemenangan yang kita miliki hari ini adalah kemenangan yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus pada masa yang lampau. Hari ini kita memperoleh kemenangan. Menang atas dosa, menang atas penderitaan, menang atas hukuman kekal. Kita beroleh pembebasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami masih berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami pada kesempatan ini, supaya kami memiliki keyakinan iman yang kokoh. Nah, keyakinan iman yang kokoh ini dilandasi dengan dua bagian penting, yaitu kiranya kami yakin akan keberpihakan Tuhan kepada kami. Kami boleh yakin akan kasih Allah, karena kasih Allah kekal selama-lamanya, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dan karenanya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang banyak kekurangan dan kelemahan. Kami mengalami banyak hal yang sulit, sukar, dan sesak di dunia ini. Tapi kiranya dengan firman Tuhan ini, kami tetap memohon agar Tuhan yang berpihak kepada kami. Kami mohon agar Tuhan terus menolong kami sehingga tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Baik itu berbagai hal yang datang menerpa dan mengancam kami. Baik itu kuasa-kuasa kegelapan dan bahkan roh-roh jahat. Baik itu masalah persoalan yang dilihat secara kasat mata. Kiranya tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Allah. Karena kasih Allah kekal selama-lamanya. Kasih-Mu telah terbukti melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang mengambil rupa manusia dan boleh menderita dan mati, bahkan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kemudian dan menjemput kami setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hati setiap kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.